Kromatografi kolom adalah teknik pemisahan dan pemurnian dari suatu campuran, baik itu dalam fase cair maupun padat, untuk menghasilkan senyawa yang diinginkan secara individu. Pemisahan dalam kromatografi kolom didasarkan pada perbedaan interaksi setiap senyawa yang ingin dipisahkan dengan media kromatografi kolom yang digunakan. Sama seperti pada kromatografi lain, pada kromatografi kolom juga digunakan media berupa fase diam dan fase gerak. Pada umumnya, fase diam dan fase gerak dibuat berdasarkan kepolarannya, di mana keduanya dibuat berlawanan, seperti fase diam yang bersifat polar dan fase gerak yang cenderung lebih nonpolar. Percobaan ini digunakan metode basah, dan metode basah ialah metode yang lebih baik dibandingkan dengan metode kering, karena pada metode basah silika gelnya dibuburkan terlebih dahulu, sehingga akan kompak dan tidak akan ada gelembung udara yang akan mengganggu saat proses emulsi berlangsung. Sedangkan pada metode pengemasan kering tidak akan kompatibel, sehingga masih ada gelembung udara yang akan mengganggu pada proses emulsi berlangsung. Prosedur percobaan ekstraksi daun ketapang, yaitu ditimbang kurang lebih 1 gram ekstrak etanol daun ketapang, kemudian diserbukkan dengan serbuk silika gel 60 hingga menjadi serbuk, kemudian dimasukkan ke dalam kolom menggunakan batang pengaduk secara hati-hati, kemudian dialirkan pelarut secara perlahan-lahan sambil keran kolom dibuka. Proses ini menandakan proses elusi dimulai. Prosedur percobaan pengemasan kolom dengan metode basah. Ditimbang kurang lebih 17 gram silika gel. Terlebih dahulu, dibasahi gelas wol atau kapas dalam pelarutnya. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom bagian bawah. Kemudian dimasukkan kertas saring seukuran kolom. Setelah itu, silika gel yang telah ditimbang dibuburkan dalam pelarutnya. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom hingga memenuhi 2/3 dari panjang kolom. Kemudian dimasukkan kertas saring di bagian atasnya. Setelah itu didiamkan kolom selama kurang lebih 24 jam hingga terbentuk kolom yang kompak dan tidak mengandung gelembung udara lagi. Analisis hasil elusi kromatografi kolom grafiti dengan kromatografi lapis tipis. Secara perlahan-lahan ditambahkan pelarut pada bagian atas kolom sehingga kolom tidak kering. Jika sudah berwarna, hasil elusi masing-masing ditampung 5-10 mm ke dalam ember yang sudah dinomor. Hasil elusi dikatakan selesai jika pita-pita atau kromatogramnya telah habis atau ditandai dengan warna yang dihasilkan elusi sudah tidak berwarna. Kemudian hasil elusi dari kromatografi kolom grafiti akan dilakukan analisis kromatografi lapis tipis dengan plat KRT ukuran 10 x 20 cm. Ekstrak ditotolkan dengan batas atas 0,5 cm dan batas bawah 1,5 cm. Jarak penotolan dari hasil elusi satu dengan yang lainnya diberi jarak sekitar 1,5 cm. Setelah hasil elusi ditotolkan, semua dimasukkan ke dalam chamber yang telah dijenukkan dengan fase gerak. Noda dari titik penotolan akan merambat sampai ke garis atas pengembang gas. Setelah fase gerak mencapai batas atas, pengembang plat KLT dikeluarkan lalu dikeringkan. Setelah plat KLT dikeringkan, plat KLT dikeluarkan di bawah sinar UV 366 nanometer. Setelah itu, plat KLT disemprot dengan penampang derajat rendah, yaitu 5 derajat. Penyemprotan dilakukan sampai semua plat KLT tersemprot merata.
TET kering, kemudian divisualisasi kembali di bawah sinar UV 360 mm. Hasil penelitian kemudian dihitung harga RF-nya dari benda yang dibasah. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, yaitu hasil kromatogram sebelum dan sesudah visualisasi dengan melakukan reaksi Lieberman-Bouchard, yaitu diperoleh 13 fraksi, di mana pada fraksi 1 dan 2 itu masing-masing terdapat 3 senyawa. Dengan senyawa pertama itu dia berwarna biru muda dan 2 lainnya itu berwarna merah. Untuk fraksi nomor 3 dan 4 itu masing-masing terdapat 3 senyawa, di mana senyawa pertama berwarna biru muda dan 2 lainnya itu berwarna merah muda. Sedangkan untuk senyawa nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 itu terdapat masing-masing 3 senyawa dan berwarna biru muda. Untuk fraksi nomor 12 dan 13 itu hanya terdapat masing-masing 2 senyawa, di mana 2 senyawa itu masing-masing berwarna biru muda. Pada praktikum ini dilakukan pemisahan senyawa kimia ekstrak etanol daun ketapang secara kromatografi kolom grafiti. Adapun alasan pemilihan metode ini karena memiliki kelebihan dibandingkan metode lain. Di antaranya yaitu dapat digunakan untuk analisis dan aplikasi preparatif, untuk menentukan senyawa dalam komponen, untuk pemisahan dan untuk purifikasi. Nah, selain itu dapat pelaksanaannya itu murah dan mudah didapatkan, namun memiliki kekurangan, itu harus memiliki kemampuan khusus untuk membuat kolom yang sesuai dengan sampel. Tahapan awal dari metode ini adalah penyiapan kolom dan fase diam. Penyiapan kolom digunakan menggunakan metode basah, dan fase diam yang digunakan pada praktikum ini adalah silika gel. Adapun alasan pemilihan silika gel karena memiliki struktur yang kompak. Nah, saat memadat, silika gel akan berbentuk tetrahedral sehingga ikatannya kuat dan rapat. Maka proses pemisahan menjadi optimal. Setelah dilakukan pengemasan kolom, tahapan selanjutnya itu adalah penuangan sampel ke dalam kolom. Nah, penuangan ini harus dilakukan secara perlahan agar tidak merusak susunan silika di dalam kolom. Dan selanjutnya itu adalah proses elusi, di mana eluen dimasukkan secara perlahan melalui dinding kolom. Nah, selama proses pemasukan dibuka keran kolom dan diatur tetesannya agar tidak terlalu lambat atau cepat. Nah, eluen harus selalu diamati agar silika tidak kering. Nah, eluen yang telah dikeluarkan itu ditampung ke dalam vial yang telah dinomori. Nah, proses elusi berlangsung sampai semua pita atau kromatogramnya turun ke wadah. Untuk mengetahui kromatogramnya, dilakukan kromatografi lapis tipis, diamati pada sinar UV 366 nanometer, di mana fase gerak yang digunakan itu adalah N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 7:3 dalam 40 mili. Dan penampak noda yang digunakan itu adalah larutan pereaksi Lieberman-Bouchard. Lalu diamati noda dan dihitung nilai RF-nya. Hasil yang didapatkan yaitu ada 13 fraksi, namun tidak ada fraksi dengan harga RF yang sama, di mana fraksi yang didapatkan ini terdiri dari warna merah dan biru. Warna merah itu menandakan saponin terpenoid dan warna biru itu menandakan saponin steroid. Ketapang atau Terminalia catapa merupakan tanaman yang dapat tumbuh dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Dan ketapang ini sangat tersebar luas di Indonesia mulai dari Sumatera sampai Papua. Nah, ketapang ini juga merupakan tumbuhan besar yang sampai tumbuh mencapai 25 meter. Sehingga ketapang ini mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Ketapang ini memiliki metabolit sekunder seperti tanaman lain yang tersebar di daun, buah, dan kulit batangnya.
Senyawa metabolit sekunder yang terdapat di ketapang ini terdiri dari flavonoid, alkaloid, saponin, dan juga fenolik.